Karena udah jadi rutinitas sehari-hari, jadi udah jadi kebiasaan aja. And action, cut, udah. Dulu waktu belum beli mobil, kemana-mana naik apa? Pakai ojek online. Ojek online, pernah naik ojek online? Pernah. Hai, saya Ruri Masrur. Ini cerita tentang para wanita yang luar biasa. Angel, apa kabar Angel? Tos dulu. Baik. Kemarin katanya sakit ya? Iya. Sakit apa? Aku baru habis kena usus buntu. Usus buntu. Penyebabnya apa kata dokter? Kata dokter, karena aku udah makan sehat, minum juga, aku sehari bisa refill botol berkali-kali, terus pokoknya udah pola hidup udah sehat banget deh. Kata dokter gara-gara suka nahan BAB. Oh, ya kalau gitu mulai sekarang jangan ditahan lagi ya. Iya, walaupun udah nggak ada usus buntu ya. Itu harus operasi? Harus operasi. Jadi aku subuh perutku sakit banget di sebelah kanan bawah, sakit banget. Langsung dibawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit di USG, terus dicek-cek segala macam, harus langsung tindak hari itu juga. Terus sekarang benar-benar setelah kejadian ini harus ekstra hati-hati. Enggak juga sih, karena usus buntunya kan udah dipotong. Jadi itu boleh. aku udah nggak punya usus buntu lagi, karena aku nggak mau bikin mama panik kan. Jadi aku di rumah sakit sama teman aku, register apa segala macam. Nah, mamaku taunya dari manajer aku, kan dari lokasi taunya dari aku. Terus dari manajer aku ngomong ke mama, akhirnya mama tahu juga ujung-ujungnya. Siapa yang nemenin ke hospital? Ada teman. Oh, cewek cowok? Kalau cewek kasihan dong pagi-pagi subuh kan. Is your boyfriend? Ya lagi deket aja. Oh, oke, lagi deket. Tapi dia yang ngurus ya waktu. Dia yang ngurus. Oke, ngomongin soal Vina nih. Vina kayaknya pemirsa, Vina itu tokoh antagonis yang diperankan Angel dan aduh sadis banget, tegaan. Iya. Bukan hanya sama orang lain tapi sama saudara sendiri. Pokoknya semua sisinya negatif. Kamu menikmati banget peran Vina? Karena udah jadi rutinitas sehari-hari, jadi udah jadi kebiasaan aja. And action, cut, udah. Kayak jadi rutinitas aja. Kalau di luar syuting biasa lagi jadi diri sendiri? Jadi diri Apa sendiri. kadang-kadang masih ada yang ke bawah? Enggak, aku nggak pernah ke bawah kayak gitu. Kecuali film. Karena kalau sinetron kan kita setiap hari. Jadi ya kalau cut ya. Jadi kayak on off ya? Jadi kayak on off aja. Kalau cut ya udah bukan final lagi. Lagian peran aku ini terlalu alay buat dijadiin di dunia nyata gitu. Aku di dunia nyata nggak bakalan segila gitu itu. Ya, fans atau family atau kenalan yang protes bahwa kamu itu terlalu sadis atau kok siapa Angel gitu ya? Ada nggak? Kalau family sih nggak ada, karena mereka udah tahu dari dulu aku kan seringnya antagonis, jadi mereka nikmatin aja filmnya. Kalau dari kayak saudaranya ini, saudaranya itu, kayak ih kok jahat banget sih teman-temannya Mbak, semuanya pada nggak komplain juga sih, kayak kok sadis banget sih, kok jahat banget sih, paling gitu doang sih. Ada yang takut nggak, anak kecil atau? Nggak ada, malah kadang pada nyariin anak-anak kecil. Vina. Nggak, iya benar. Berarti memang catchy banget ya. Pasti diingat lah selain lawan mainnya yang protagonis, ini pasti diingat. Oke. Apa sih pertimbangan sutradara atau produser milih kamu sebagai tokoh antagonis? Kalau aku sama aku manggil sutradaranya kan Bapu kan. Bapu. Aku udah judul ketiga sama Bapu. Oke. Jadi di awal itu Anugerah Cinta, karakternya kurang lebih sama, jahat-jahat kayak gini. Terus kedua Berkah Cinta, agak jahat terus jadi baik. Terus yang ini yang paling sadis, Samudra Cinta sama. Udah 3 kali sama Bapu, aku nggak tahu sih Bapu. Mungkin dia ngeliat bahwa kamu punya sesuatu kali ya. Maybe, ya karena tampang aku jahat maybe. Tapi kamu enggak kan dalam kehidupan nyata? Enggak lah. Dalam kehidupan nyata seperti apa karakternya? Karakter aku lumayan
pendiam sih. Pendiam Suka ya? menyendiri, terus aku orangnya nggak suka ngobrol, kecuali kalau bener-bener dipancing dan kecuali topiknya seru. Misalnya ngobrol kayak gini, kayak ada topik yang dibahas gitu. Jadi nggak ada yang nyari-nyari topik. Nggak suka atau basa-basi, nggak suka banget basa-basi. Itu dari kecil gitu? Enggak, dulu waktu kecil nggak tahu sih. Mamaku bilang dulu waktu kecil aku diam sih. Angel, kamu kan udah ada 3 judul yang antagonis. Tapi kira-kira mau terus itu atau memang terserah direkturnya atau one day pengen jadi tokoh yang protagonis? Anak Langit protagonis. Anak Langit ya? Oke. Duyung protagonis. Ya sedapatnya aja lah. Maksudnya kalau misalnya dikasih kerjaan apa ya aku terima aja gitu. Gitu ya? Maksudnya aku nggak banyak Nggak milih-milih nggak ya? milih-milih atau apa. Angela kamu dapet judul nih, kamu jadi ini oke. Angela kamu ini oke. Yang penting positif aja sih. Iya. Pemirsa, Duyung adalah sinetron pertamanya Angel. And benar-benar bisa ceritain sedikit nggak? Jadi Duyung itu sinetron pertamamu. Perjuanganmu untuk dapetin produksi pertama ini seperti apa? Wah, perjuangannya menurut aku lumayan berat. Karena pertama aku perantau dari Bali. Aku tinggal sendiri di apartemen yang terkenal dengan Bronx ya. Kerusuhan, maksudnya Bronx kayak banyak orang jualan. Di apartemen yang enggak banget. Terus aku tiap hari casting karena aku tiap hari casting karena aku pakai manajemen, jadi tiap hari ada yang antar jemput. Tiap hari itu ke 3 PH. Itu tiap hari itu secara berbulan-bulan. Terus apa ya, banyak sih pengalaman pahitnya. Menarik mungkin share pahit. Terutama penolakan. Ada yang paling parah ini, ada ibu-ibu jilbab. Dia casting director deh kalau nggak salah. Terus abis itu udah casting gitu. Aku udah hafalin dialog, udah ngomong-ngomong depan kamera, dia cuman main HP. Terus pas aku selesai, dia cuman kayak udah oke. Terus aku disuruh keluar. Nggak diterima? Nggak diterima. Angel, pengalaman itu membuat kamu jadi kuat kan? Waktu itu down sih pasti. Mikir kayak udah aku belum jadi apa-apa, tapi kok orang-orang pada gini banget sih, kan di sini kan aku mau berjuang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena setiap hari aku casting, dari situ aku belajar tiap hari kan casting kan juga ngafalin skenario kan. Nah dari situ juga aku belajar actingnya gitu. Akhirnya setelah 3 bulan lah nggak keterima apa-apa, jobless, mama sempat nawarin aku, nyuruh deh Angela balik aja ke Bali, buat apa sih lama-lama di Jakarta gitu, buang-buang duit buat apartemen juga gitu. Oh ya udah. Angela sempat putus asa. Sempat udah mau balik, kayak ya udah kalau misalnya aku nggak dapet nih, ya udah bulan depan aku balik deh. Tapi di puncak putus asaan ada kabar langsung dapet. Iya. Itu senangnya setengah mati sih waktu ditelepon itu kayak gitu. Jadi family bangga dong ya? Bangga. Dulu waktu belum beli mobil kemana-mana naik apa? Pakai ojek online. Ojek online? Pernah naik ojek online? Pernah. Kadang juga pulang syuting Duyung itu kan pulangnya subuh kan, kalau nggak jam 4, jam 5. Kadang nebeng kru ke apartemen karena ada yang tinggal di Kalibata juga. Nebeng kru. Suka nebeng-nebeng gitu deh dulu. Ya. Tapi itu jadi pengalaman yang sangat indah ya? Iya, kalau misalnya diinget-inget lagi, misalnya sekarang aku ngeluh lagi down, lagi capek syuting, terus kadang kalau nyetir tuh macet, kayak kenapa sih harus syuting tiap hari, capek gitu. Terus aku mikir lagi, dulu aku naik motor loh kemana-mana. Aku dulu dari Kalibata ke Cibubur tuh pakai motor loh, syuting 7 Manusia Harimau. Pasti dingin banget ya? Iya, sejam lebih di motor. Akhirnya panas. Kadang nyasar, kadang ini. Bersyukur aja sih gitu. Itu bisa ditularkan ke orang lain kalau ada keluhan ya. Dulu gue begini loh. Keinginanmu terbesar yang belum tercapai apa? Banyak banget sih kayaknya. Ya mungkin 1 atau 2 gitu. Pertama aku pengen beli rumah. Oke. Semoga aja tahun ini sih amin. bisa. Amin. Kalau misalnya belum bisa ya udah, masih ada banyak next waktu. Year. Ada next year. Nah, emang pengennya stay di Jakarta forever? Aku sempat mau berhenti entertain karena pertama kan bukan passion aku. Nah, aku baru mulai enjoy entertain di tahun aku ke-5 di Jakarta, bayangin.
Lama sebelumnya aku nggak pernah Nggak bisa enjoy enjoy banget. syuting karena kayak ada yang mengganjal. yang mengganjal kayak ini tuh bukan aku banget gitu. Nah aku baru bisa enjoy itu sekarang pas syuting, dari syuting Anak Langit, dari setengah syuting Anak Langit sampai ini itu aku baru bisa enjoy. Aku sempat mau quit, sempat bilang sama papaku, Pak kayaknya ini kontrak aku habis, aku balik ke Bali deh, aku udah nggak kuat lagi di Jakarta, aku nggak suka sama semuanya, aku nggak suka kerjaan aku, capek bla 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 bla. Terus papa yang kayak jangan gitu dong, gitu. Papa sedih lo dengernya kamu ngapain di Bali gitu, kamu harus bantu keluarga juga. Maksudnya ada beberapa juta orang yang mau ada di posisi kamu tuh harus bersyukur. Ini tuh udah jalan kamu. Gitu. Terus kayak oke, ya udah berarti dijalanin. Sepertinya emang jalan aku di sini. Karena beberapa kali mau keluar itu pasti ada yang menguatkan atau pasti ada yang bilang jangan, kayak pasti ada aja halangan. Mungkin benar kata papamu bahwa jutaan orang pengen dalam posisimu, sementara kamu yang di dalam justru mau. Sempet depresi 2 tahun lalu, sempet stres segala macam. Nah waktu depresi itu apa yang kamu lakukan? Apa ya? Di kamar sih? aja ditutup. Di kamar matiin lampu, apa ya? Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Gimana sih kalau orang, aku nggak bisa jelasin. Depresi tuh kita nggak tahu apa yang kita rasain. Sedih enggak, marah nggak pengen melakukan apa-apa. Nggak pengen melakukan apa-apa tapi kok pengen nangis terus, kayak ada sesuatu yang ganjel tapi nggak bisa keluar. Iya ngerti. Aku sih nggak pernah depresi tapi bisa ngerasain. Rasanya tuh kayak tapi nggak pengen nekat sampai bunuh diri. Enggak, itu enggak sampai ke situ. Enggak ya. Jadi berapa lama? Hampir setahun. Lama juga itu. Lama juga. Cuman step by step gitu dari stres terus lama-lama depresi. Karena dulu aku kaget kan, maksudnya pertama kali pertama kali dapet judul yang rating 1. Jadi semua orang tuh kan semua attentionnya ke sini. Habis itu fans pada ke lokasi. Aku sampai parno, aku sampai panic attack kalau digerombol-gerombolin orang gitu. Terus apalagi waktu itu aku jahat juga dan orang-orang tuh masih yang mungkin baru main sosmed kali ya, jadi semua pada menghina apa segala macam, jahat banget sih lo pantasnya mati kayak itu aku sampai itu kepikiran karena aku kan nggak pernah digituin orang kan sebelumnya, dan aku tuh paling nggak suka lihat orang jahat kan, kayak kok emangnya aku ngapain sih, aku kan cuman syuting, ini kan cuma adegan doang, kok pada jahat sih sama aku kayak gitu tuh, ke pressure banget gitu. Akhirnya aku bebas dari depresi itu karena judul itu selesai. Emang ternyata tuh racunnya tuh di situ gitu. Selama aku jalanin judul itu aku nggak happy sama sekali, kayak banyak tekanan batin. Selesai dari judul itu aku free, aku bener-bener rasanya tuh lega banget. Siapa orang yang paling berjasa memberikan kamu support dalam saat-saat genting? Mama sih, walaupun kadang telepon terus dong? Nggak telepon terus-terusan. Kadang mama juga ke Jakarta, hari Minggu pasti gereja bareng. Kadang juga nginep di rumah, masakin lebaban. Terus kadang kalau misalnya aku lagi stres ya mama sih yang selalu nasehatin dan kata-katanya selalu benar. Bisa recovery akhirnya ya? Bisa. Seiring berjalannya waktu belajar sih, jadi lebih kuat sampai akhirnya aku ngerasa sekarang aku jadi pribadi yang karena masa laluku aku kayak gitu, jadi aku belajar banyak banget yang aku pelajarin, terutama karena aku tinggal sendiri. Itu aku belajar banyak banget, survive sendiri, harus bayar ini bayar itu, belum ini belum itu, jadi semuanya di manage demikian rupa ya? Sekarang fokus kerja dulu. Ini udah yang episode berapa? 150-an. Tapi congrats ya, menurut saya Samudra Cinta ini berkali-kali di nomor 1 ya. Iya. Menurut kamu sebagai pemain di sini, apa yang membuat sinetron ini disukai sama pemirsa? Apa ya? Menurut aku sih penonton Indonesia tuh suka drama hardcore. Yang sadis lah terus terus yang romantis juga, yang romantis lucu. Di sini yang orang-orang paling suka sih romansnya sih, karena beda dari cerita cinta biasa. Ini lebih ke pasangan yang lucu. Pernah nggak sih tertarik sama lawan main? Kalau dulu sempat cinlok gitu?
Cinlok nggak pernah. Nggak pernah. Cuman kalau kayak lucu gitu. Oh gitu. Pasti. Kamu kalau ngeliat cowok pertama kali apa sih yang dilihat? Senyumnya. Senyum. Tulus atau enggak atau apa? Senyumnya apanya yang ketawanya manis sih. Oh, oke. Aku suka cowok yang ada bunny teeth-nya gitu. Oh. Yang gak ada gigi kelincinya. Itu harus dipasang kali ya? Enggak harus juga. Maksudnya yang bikin kayak lucu juga gitu ya.